Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bu Tina. Selamat sore Bu Ika. Sudah lama tidak berjumpa dengan Bu Tina. Yes, nice to meet you. Saya ucapkan terima kasih banyak Bu Tina sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Pada kesempatan ini saya ingin mewawancarai Bu Tina terkait proses pengambilan keputusan yang ada di SMK Komputama Pesahangan. Oke, baik. Sebelumnya mungkin Bu Tina bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dari nama lengkap, kemudian menjabat kepala sekolah di mana dan sudah berapa lama. Ya, oke, perkenalkan saya Gustina Fajarwati SPD. Saya memegang jabatan sebagai kepala sekolah baru 1 semester kemarin dan sebelumnya saya mengajar sebagai guru matematika. Oke, baik. Berarti sudah 6 bulan berarti ya Bu menjadi Ya, kepala kurang lebih. sekolah di SMK Komputama Pesahangan. Ya, Oke. Begini Bu Tina, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bu Tina terkait proses pengambilan keputusan Bu. Oke. Sebelumnya apakah Bu Tina sudah pernah mendengar apa itu dilema etika atau bujukan moral? Baru sedikit-sedikit mendengarnya. Oh, baru sedikit Iya, mendengar. tapi belum Oke. begitu paham. Oh, boleh, nggak apa-apa. Saya terangkan terlebih dahulu ya, Bu, terkait Oke, siap. dengan dilema etika. Jadi dilema etika itu adalah sebuah situasi saat seseorang dihadapkan pada keadaan yang keduanya itu benar, namun bertentangan dalam pengambilan keputusan. Contoh sederhana dilema etika, misalkan di peraturan sekolah, anak diharapkan mengenakan sepatu warna hitam. Namun karena mungkin kemarin hujan, sepatunya basah, meminta izin untuk tidak menggunakan sepatu berwarna hitam. Kan kalau misalkan di peraturan harus menggunakan sepatu hitam, jika kita melarang, kita kasihan ya Bu ya. Misalkan kok punya hanya satu tapi dilarang, kan kasihan. Itu juga sebenarnya benar gitu. Kita suruh menggunakan sepatu tetap kudu hitam, itu juga benar gitu, karena memang di peraturan juga ada gitu. Jadi keputusan tersebut ibaratnya benar vs benar, jadi itu namanya dilema etika gitu. Kemudian untuk terkait dengan apa itu bujukan moral, itu adalah situasi pengambilan keputusan saat seseorang dihadapkan pada kasus benar vs salah, kalau itu kalau untuk bujukan moral. Jadi misalkan ada bantuan dari wali murid untuk membangun ruang kelas baru misalkan. Nah, kemudian setelah membangun masih ada dana sisa. Nah, guru-guru misalkan minta untuk dana sisa digunakan untuk makan-makan ke kepala sekolah. Nah, jika kepala sekolah mengizinkan, berarti itu adalah tindakan yang salah gitu. Jika kepala sekolah tidak mengizinkan, itu baru tindakan yang benar. Nah, itu termasuk dalam kasus bujukan moral. Nah, di sini dari 2 kasus itu yang telah saya contohkan, saya ingin tahu Bu Tina dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu seperti apa cara mengidentifikasinya? Untuk mengidentifikasi secara pasti, secara real itu belum pernah. Hanya saja mungkin dalam keadaan yang seperti tadi disampaikan oleh Bu Ika, saya lebih mengedepankan asas manfaat dan asas kemanusiaan. Gitu. Oke, baik. Kemudian selama ini bagaimana Bu Tina menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana 2 kepentingan itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Oke, yang pertama untuk mengambil kebijakan itu karena sekolah ya pasti ada tim manajemen lain atau waka yang lain. Pertama saya akan mendiskusikannya dengan tim waka mau seperti apa, kemudian setelah menemukan titik tengah atau titik temunya kita coba diskusikan dengan guru yang lain di rapat terbuka. Nah, di situ kita sampaikan apa yang sudah menjadi keputusan rapat kecil antar kepala sekolah dan waka. Setelah itu kita meminta pendapat para guru dan mungkin bisa juga kalau misalkan itu sesuatu yang melibatkan wali murid, bisa mengundang ketua komite untuk hadir ke sekolah dan memintai pendapat. Oke, baik. Bagus sekali jawabannya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa biasanya kalau Bu Tina lakukan selama ini? Selama ini ya seperti yang saya sampaikan tadi, pertama saya menimbang dulu asas manfaatnya untuk sekolah, untuk siswa dan sebagainya. Kemudian saya diskusi dengan tim kecil, yaitu dengan tim waka. Setelah itu kita diskusi dengan guru. Setelah ketemu titik tengahnya baru kita laksanakan. Atau kalau misalkan itu berkaitan dengan hal yang urgent atau yang penting, saya juga akan melibatkan tim yayasan untuk mengambil keputusan atau
pelaksanaan kegiatan yang ada. Oke, baik. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, yang pertama itu menentukan siapa saja yang akan terlibat dalam sebuah event atau kegiatan atau keputusan apapun itu. Nah, setelah saya memetakan yang akan terlibat, maka sebisa mungkin saya mengundang orang-orang tersebut untuk hadir dan memintai pendapat mereka. Seperti Oke, itu. baik. Setelah itu selesai, maka saya akan mendiskusikan kepada guru yang lain, kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Setelah menemukan titik temu atau keputusan seperti biasa, karena kita hidup di yayasan, maka saya juga akan mendiskusikan ke pihak yayasan apa yang sudah menjadi keputusan bersama. Oke. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa, Bu, kira-kira? Cukup kompleks tantangannya. Ya, karena kita hidup di masyarakat, pasti itu pemikiran orang per orang itu kan pasti berbeda. Tantangannya di situ untuk menyatukan pemikiran banyak orang untuk menjadikan satu tujuan yang efektif dan memajukan semuanya, itu sesuatu tantangan yang cukup luar biasa. Oke, berarti karena melibatkan banyak orang ya, Bu, ya? Iya. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedurnya seperti apa yang dijalankan? Untuk jadwal tersendiri saya tidak memiliki, jujur saja, karena itu kan kalau dilihat sebuah kasus insidental juga kan tidak selalu ada setiap bulan atau setiap hari. Jadi setiap ada kasus ya kita coba menelaah dulu, misalkan ada kasus apa, kita coba gali dari berbagai segi, tidak hanya dari satu sisi saja, biar menemukan benar-benar keputusan yang tidak merugikan salah satu pihak atau yang lain. Oke, baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Tina dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika? Kalau apa saja yang membantu keputusan, yang pertama pasti rekan-rekan kerja, karena dari situ saya mendapatkan banyak masukan, sehingga mungkin dari situ saya bisa memberikan keputusan yang benar, yang tidak merugikan siapapun. Kemudian ada lagi komite, mungkin di situ komite itu kan sebagai penyambung lidah atau ketua dari wali murid. Jadi di situ saya sangat melibatkan komite. Kemudian yang pasti dari pihak yayasan, karena kita bernaung di yayasan dan semua keputusan juga kembali lagi ke yayasan, dan kami selain memberikan masukan pendapat, ya kami juga sebagai pelaksana kebijakan dari yayasan. Oke, baik. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik Bu Tina dari pengalaman Bu Tina mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang sangat berharga dalam pengambilan keputusan dilema etika itu lebih mengasah kepekaan sosial, kemanusiaan, dan juga pengambilan keputusan yang benar dan tidak memihak di salah satu pihak yang mungkin akan merugikan banyak orang ataupun merugikan organisasi atau siapapun itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Tina atas waktu yang telah diberikan. Padahal hari ini hari libur Imlek, tapi Bu Tina tetap bersedia meluangkan waktu untuk menjadi narasumber dalam pemenuhan tugas saya. Siap. Demonstrasi kontekstual modul 3.1. Banyak ilmu yang saya dapatkan dari Bu Tina terkait cara pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan tentunya yang berpihak pada murid. Sekian wawancara saya dengan Bu Tina, Kepala Sekolah SMK Komputama Pesahangan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.